Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Mahasiswa yang saya hormati, salam jumpa, selamat pagi untuk semuanya. Pada pagi hari ini senang sekali bisa mengawali hari ini dengan perkuliahan topik yang kedua. Topik yang kedua tentang pengantar hukum Indonesia yang akan membahas tentang sejarah sistem hukum. Ya, jadi kalau pertemuan pertama itu kita membahas tentang pengantar ya, kedudukan pengantar hukum Indonesia dalam ilmu hukum, ya, kemudian hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial lain seperti ilmu negara. Maka hari ini kita sudah mulai memasuki topik yang tidak kalah pentingnya karena ini menyangkut bagaimana kita bisa memahami gagasan besar di balik sebuah sistem. Jadi ada gagasan besar di balik sebuah sistem. Jadi kalau kita bicara sejarah, tidak hanya bicara tentang periode sebelum kolonialisme, kemudian masa kolonialisme, kemudian sesudah kolonialisme atau kemerdekaan, tapi kita juga bicara tentang gagasan besar di balik sebuah kejadian, di balik sebuah peristiwa. Nah, pada kesempatan kali ini saya kira modulnya sudah baik yang PowerPoint ya, maupun yang dalam bentuk deskriptif, dalam bentuk modul naratif ya, itu sudah saya kirimkan. Harapan saya adalah pencermatan teman-teman semua bisa terbantu dengan modul itu, sehingga apa yang kita bicarakan di ruang Zoom ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk diskusi lebih lanjut untuk pendalaman. Jadi saya ingin sampaikan bahwa perangkat perkuliahan kita, baik itu RPS ya, rencana pembelajaran semester, kemudian maupun itu silabus, ya, itu semua adalah perangkat yang bersifat konstan ya, tetapi pengembangan lebih pentingnya adalah di dalam proses pembelajaran dan diskusi ya. Sehingga kalau di grup Telegram kemarin ada yang minta RPS, ya kita kasih, tapi jujur saja RPS itu tidak akan banyak berkembang ya kalau kemudian teman-teman tidak memperdalamnya ya, dengan narasi atau dengan bacaan-bacaan yang komprehensif ya. Apalagi ini ilmu mata kuliah ini walaupun dia pengantar, tapi ada hal-hal mendasar yang perlu kita pahami, bagaimana adalah teorinya dan dalam prakteknya berkembang seperti apa. Nah, ini sejarah hukum juga akan menyangkut tentang menyerempet tentang hal-hal demikian. Ya, jadi gini teman-teman sekalian, kalau kita bicara sistemnya, jadi ini kan capaian pembelajaran. Jadi apa sih yang kita ingin pelajari dari sistem hukum? Kalau kita ingin belajar sistem, sesuai dengan pertemuan kita pada pertemuan pertama, sistem itu kan ada dua komponen. Yang pertama adalah koneksitas dan entitas. Jadi koneksitas itu menunjukkan keterkaitan, sedangkan entitas menunjukkan adanya keutuhan. Jadi
kesatuan dan keutuhan. Jadi koneksitas saja itu tidak cukup untuk menyebut sebuah sistem, ya. Tapi entitas saja, kesatuan saja, sesuatu yang menyatu tetapi tidak terkoneksi itu bukan sistem, ya. Nah, di dalam capaian pembelajaran kita akan belajar tentang struktur hukum, kemudian substansi hukum dan kultur hukum. Ini sebuah sebuah definisi tentang sistem hukum yang dikemukakan oleh seorang pakar dari Amerika bernama Lawrence Friedman. Dia mengatakan bahwa kalau kita ingin mencermati dan memahami bagaimana sistem hukum itu bekerja, bagaimana sistem hukum itu saling terkoneksi, kemudian bagaimana sistem hukum itu saling terbangun menjadi satu kesatuan dan terintegrasi dalam satu sistem hukum nasional, maka pelajari strukturnya, pelajari substansi hukumnya, kemudian pelajari kulturnya. Ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sistem hukum Indonesia itu dibangun oleh 3 sistem utama. Yang pertama adalah sistem hukum adat. Jadi subsistem dari sistem hukum positif itu terdiri dari subsistem, 3 subsistem yang utama, ya. Kita tidak menafikan yang lain, tetapi yang utama yang sangat mempengaruhi itu adalah subsistem hukum adat, subsistem hukum Islam, dan subsistem Eropa kontinental atau Eropa daratan. Ini untuk membedakan Eropa kontinental ini untuk membedakan antara sistem hukum common law, gitu. Ya, jadi common law itu dia berbicara tentang ini, saya coba elaborasi sedikit, ya. Matikan kameranya biar lebih efektif, ya. Baik, perbedaan antara Eropa kontinental ini untuk mengulas saja pengantar ilmu hukum, ya, versus common law. Ya, ini Eropa kontinental umumnya diterapkan di Prancis, Belanda, Jerman, ya. Kalau common law, ya katakanlah Britania Raya atau Inggris Raya. Nah, di dalam sistem hukum Eropa kontinental, atau kita singkat EK, itu dia basisnya adalah aturan tertulis yang menjadi acuan bagi hakim untuk menyelesaikan masalah hukum. Sehingga dalam EK itu logika yang berkembang adalah logika deduktif. Kenapa? Karena aturan merumuskan konsep perilaku yang menjadi acuan. Sedangkan dalam common law atau CL itu basisnya adalah putusan hakim yang dikiaskan pada aturan pada kasus baru yang muncul atau kasus-kasus lain. Nah, oleh karena itu CL logika yang berkembang adalah induktif. Kenapa induktif? Karena kumpulan putusan kasus dihimpun menjadi norma, diabstraksikan menjadi norma dalam menyelesaikan kasus tertentu yang memiliki pola dan struktur fakta yang sama. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bagaimana sistem Eropa ini, khususnya ini, ya, bagaimana sistem Eropa kontinental ini akan beradaptasi dan termodifikasi, ya,
beradaptasi dan termodifikasi di dalam ketika dia bersentuhan dengan bersentuhan dengan subsistem hukum adat dan subsistem hukum Eropa, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang apa sih yang kita pelajari dari sistem hukum ya, atau sejarah sistem hukum? Yang pertama adalah konsep dasar pembentukan sistem. Jadi tadi saya sudah beberapa kali menyinggung bahwa kalau kita belajar sejarah berarti kita ingin mengetahui gagasan besar di balik sebuah sistem atau subsistem yang menyusunnya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang interaksi antara elemen eksternal dan eksternal. Jadi bagaimana subsistem internal, elemen-elemen internal dalam subsistem itu kemudian bersentuhan dengan elemen eksternal di luar subsistem itu. Kemudian adaptasinya seperti apa? Jadi adaptasi kan kita bisa melihat dua hal ya. Ini. Adaptasi ada paling tidak 3 hal ya. Pertama adalah kemampuan berpartisipasi atau berkontribusi. Yang kedua adalah resolusi. Jika terjadi tarik-menarik. Jika terjadi tarik-menarik ya, atau tolak-tarik ya. Nah, kemudian yang ketiga, nanti kita akan berbicara tentang modifikasi. Ya. Nah, ini jadi teman-teman bisa melihat bagaimana urgensi dari sejarah sistem hukum ini. Jadi bukan hanya tentang cerita-cerita masa lalu, bagaimana kerajaan Majapahit, ya, bagaimana Sriwijaya menyatukan negara-negara yang dia kuasai atau wilayah-wilayah yang dikuasai dalam satu sistem hukum. Bukan hanya itu, yang paling penting menurut saya adalah, makanya di modul yang saya sampaikan, yang deskriptif itu, tidak hanya membahas sejarah sistem hukum yang mengarah ke Majapahit dan Sriwijaya ya, karena menurut saya tidak relevan. Ya, tidak relevan bukan berarti kemudian kita mengesampingkan, tetapi intinya adalah bagaimana sih sebenarnya subsistem atau sistem hukum nasional atau sistem hukum positif yang saat ini ada itu berinteraksi dengan proses-proses yang subsistem yang ada di masa yang lalu. Kemudian ada dinamika fungsi hukum dan proyeksi perkembangan. Jadi kalau kita sudah tahu gagasan besarnya apa, maka kita bisa tahu proyeksi dari sistem hukum itu sendiri seperti apa. Misalnya daya tampung, ya, kekuatan. Jadi ibaratnya gini, kalau kita punya ke pasar lalu kemudian membawa tas belanjaan yang mungkin yang terbuat dari kain, itu kan kita bisa mengetahui daya tampungnya. Ya, jadi misalnya berapa kilo di atas di atas 20 kilo atau di atas 25 kilo, maka daya tampungnya sudah tidak muat dan berpotensi untuk putus. Nah, kita melihat hukum positif kita, teman-teman sekalian, itu sudah menjadi daya tampungnya itu sudah jauh melebihi kapasitas. Gitu. Jadi kasus yang mutakhir sekarang ini yang terkini tentang Sambo, ya, itu menunjukkan bagaimana hukum positif kita betul-betul sudah tidak sanggup, ya, sudah gamang dalam menghadapi hal-hal yang muncul dari perilaku-perilaku yang tidak terduga, yang justru berasal dari aparat penegak hukum. Ya, jadi ada sutradara di situ, kemudian ada pembantu di situ, ada yang fokus pada menghilangkan jejak, ada yang obstruction of justice misalnya. Itu menunjukkan anomali-anomali yang terjadi di tubuh kepolisian, dan kepolisian itu menunjukkan bahwa proyeksi perkembangan sistem hukum kita itu ada hal yang perlu diperbaiki. Jadi anomali atau kekacauan itu menunjukkan bahwa ada subsistem atau salah satu
komponen dalam sistem hukum pidana kita itu yang tidak berjalan dengan baik. Ya, nanti kita akan sampai di sana lah, walaupun kita tidak mungkin membahasnya secara mendalam. Ya. Nah, sekarang bagaimana sejarah sistem hukum dalam lapisan hukum Indonesia? Bentar. Oke, kita lanjut. Jadi Anda bisa melihat sejarah sistem hukum ini adalah lapisan terdalam, yang artinya lapisan terdalam ini merupakan inti dari sistem hukum Indonesia. Makanya kalau Anda membaca sebagian besar atau mungkin ya sebagian besar saya kira buku-buku referensi tentang pengantar hukum Indonesia itu pasti dimulai dengan sejarah sistem hukum. Ya, setelah dimulai dengan pengertian pengantar hukum Indonesia atau pengantar sistem hukum Indonesia, nah itu baru akan diberikan materi tentang sejarah hukum. Karena dari sejarah hukum ini akan muncul struktur hukum, yaitu kelembagaan hukum, bagaimana kita memahaminya, kemudian substansi hukum, bagaimana kita mengajarkan norma itu, ya, atau substansinya, kemudian kultur hukum. Nah, sedikit teman-teman sekalian, saya share lagi di whiteboard ya. Baik, jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang bagaimana nanti kita akan mengajarkan tentang substansi hukum ya. Ini substansi hukum. Ini kan berbicara tentang norma. Relasi antara asas, kaedah, dan norma. Dalam memahami norma, kita punya teknik tertentu. Yang pertama, kita harus mengetahui subjek normanya apa, objek normanya apa. Nanti Anda boleh googling ini ya, googling silakan. Karena ini adalah penguasaan keterampilan dalam menganalisis struktur norma ya. Jadi kalau kita bicara substansi hukum, yang ini ya. Ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari subjek normanya apa, objek normanya apa. Ya. Kemudian operator normanya apa. Dan kondisi normanya apa. Nah, inilah sebenarnya puncak dari penguasaan keterampilan dari pengantar hukum Indonesia, supaya teman-teman ketika mendapatkan mata kuliah hukum dagang atau hukum jaminan, hukum perusahaan, punya perangkat atau punya instrumen untuk memberikan satu analisis terhadap struktur norma. Nah, tapi perlu diingat bahwa untuk menyempurnakan analisis terhadap struktur norma atau substansi hukum, maka kita harus tahu ya. Jadi substansi hukum itu terhubung dengan gagasan besar. Gagasan besar yang bisa dinilai dari sejarah sistem hukum. Nah, jadi Anda bisa melihat bagaimana kaitan-kaitannya. Gitu ya. Jadi ini substansi hukum, sejarah sistem hukum, ya, ide gagasan terhubung oleh sejarah sistem hukum, kemudian substansi hukum terhubung oleh relasi antara asas, kaedah, dan norma. Ya, misalnya subjek norma itu adalah badan hukum, ya.
kita contohkan ya. Badan hukum. Kemudian objek normanya itu adalah pembunuhan, menghilangkan nyawa. 340 ya, pasal 34 KUH. 340 KUHP. Misalnya ya. Menghilangkan nyawa, kemudian operator normanya adalah dilarang. Kemudian kondisi normanya di sini kalau dalam hukum pidana dia terhubung dengan dua hal, yaitu mens rea atau motif. Yang kedua adalah perbuatan. Sehingga disebut setiap norma itu pasti punya syarat subjektif dan punya syarat objektif. Nah, dari sini bisa kita menentukan kondisi normanya adalah membunuh dengan terencana atau membunuh dengan sengaja. Jadi bisa dilihat. Nah, tapi teman-teman sekalian, untuk mengetahui pasal 340 ini diterapkan dalam hal apa saja, dalam kondisi apa saja, maka kita kembali terhubung oleh ini. Ya. Jadi ada hubungan antara gagasan dengan ini ya. Itu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana pentingnya sejarah sistem hukum kita pahami. Karena kalau tidak, ya nanti kita akan lepas gitu. Nah, demikian juga dalam masalah yang berkaitan dengan perdata misalnya, hukum ekonomi syariah itu subjek normanya apa. Jadi ini kan contoh dalam pidana ya. Ya. Oke, sampai di sini ada ditanyakan? Sebelum saya lanjut. Kalau tidak, saya lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya beberapa kali ulang ya, bahwa di dalam perkuliahan tentang pengantar hukum Indonesia dan topik tentang sejarah sistem hukum itu, sistem hukum Indonesia atau sistem hukum nasional dibangun berdasarkan 3 subsistem. Yang pertama adalah hukum adat, yang kedua hukum Islam, kemudian yang ketiga adalah hukum Eropa. Ya. Di mana ketiga subsistem ini itu masing-masing nanti bisa dibedah lagi. Ya, jadi kalau dibedah hukum adat ini dia pasti ada lembaganya, bagaimana hukum adat itu mengadopsi, mengadaptasi dan memodifikasi norma-norma atau kaedah-kaedah perilaku, interaksi dengan hukum adat dengan hukum positif, kemudian perubahan fungsi kelembagaan dalam hukum adat, apa yang menyebabkannya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, kemudian elemen internal dan eksternal. Demikian juga dengan hukum Islam, ini akan dilihat kontribusinya terhadap pembentukan sistem hukum, tapi setelah dibedah unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ya, demikian juga dengan hukum Eropa, juga sama, akan dibedah keterkaitannya dengan kontribusi pembentukan sistem hukum dengan melihat paling tidak ada 5 unsur ya, walaupun sebenarnya tidak mutlak dari 5 unsur ini, tapi setidaknya ini bisa memberikan gambaran pada kita tentang bagaimana sistem hukum itu terintegrasi dari subsistem-subsistem yang ada. Jadi kadang ada yang bertanya, berarti sistem hukum nasional kita ini gado-gado ya Pak? Ya bisa jadi begitu, karena ada yang menyebutkan bahwa ada yang mengidentifikasi ya. Kalau kita misalnya ambil dalam pengantar ilmu hukum itu kan ada paling tidak 2 sistem hukum ya, 2 sistem hukum yang besar. Yang pertama adalah common law yang mengandalkan hukum kasus ya.
Yang kedua adalah civil law atau Eropa kontinental, continental law, yang mengandalkan aturan tertulis. Di dalam dua sistem yang besar ini, Indonesia ada di mana? Ya, betul, Indonesia dipengaruhi oleh Eropa kontinental, tapi Indonesia menerapkan common law juga. Ya, jadi nanti kita akan bisa melihat, sehingga banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia itu lebih tepat jika disebut sistem hukum hibrida atau campuran. Ya, kalau pakar hukum yang lain seperti Prof. Mahfud MD dari UII itu menyebut Indonesia itu adalah sistem hukum prismatik. Ya, jadi prismatik itu artinya di bawahnya ada banyak jangkar, ada kaki, tapi di ujungnya mengerucut pada satu falsafah, yaitu Pancasila. Ya, sistem hukum prismatik. Ya, ini sekedar untuk mengulas saja ingatan Anda terkait dengan sistem hukum atau pengantar ilmu hukum di perkuliahan. Nah, sekarang kita masuk pembentukan sistem hukum adat. Ya, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Ya. Ada. Cukup. Belum ya? Oke. Nah, sekarang teman-teman sekalian, saya ingin kembali mengingatkan kita tentang ini ya. Tentang ini tadi. Sorry, ini. Nah, ini ya. Lembaga. Nah, jadi kalau sejarah itu kan berarti kita ingin mengetahui gagasan besar dari pembentukan lembaga hukum. Ya, dalam hal ini hukum adat. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan itu. Jadi pembentukan sistem hukum adat atau kelembagaannya itu karena ada dua alasan. Pertama, menjaga tradisi leluhur. Kemudian yang kedua ada rekognisi. Ya, rekognisi itu saya kembali ulas ya. Ini juga materi dalam pengantar ilmu hukum, dan beberapa kelas yang saya coba gali itu ternyata masih perlu di pendalaman ya. Jadi gini teman-teman sekalian, dalam kajian ilmu hukum itu berlaku karena ada 3 aspek. Hukum berlaku, ini dari hukum berlaku karena 3 ya. 1, karena dipraktekkan. 2, ada yang disebut dengan karena asas konkordansi. Inilah Indonesia. Apa asas konkordansi itu? Asas konkordansi itu adalah asas penundukan hukum. Penundukan hukum. Artinya negara yang menguasai satu negara atau satu wilayah itu memberlakukan hukumnya. Nah, ada yang ketiga yaitu disebut karena rekognisi. Ada pengakuan. Nah, hukum adat walaupun tidak masuk dalam aturan negara atau tidak dimasukkan, tidak diakui atau tidak dipraktekkan atau tidak diberlakukan dengan asas konkordansi ya, tapi dia dipraktekkan, dia diakui ya, diakui. Nah, tokoh yang menyemukan ini namanya Hart ya, HLA. Hart. Ya. Jadi beliau adalah salah satu pelanjut dari
pemikir yang positivisme hukum. Oke. Nah, sekarang hukum adat itu terbentuk kelembagaannya karena ini salah satunya rekognisi. Ya. Pengakuan. Nah, pengakuan ini bisa pengakuan yang bersifat teritori bersifat nasional, bisa juga bersifat internasional. Ya. Jadi deklarasi, jadi rekognisi itu salah satu contoh. Saya beri contoh misalnya di dalam salah satu deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat. Ya, disebut UNRIP ya. Jadi UNRIP itu diberlakukan atau dideklarasikan kira-kira sekitar 13 tahun yang lalu ya. Jadi tepatnya pada tanggal 13 September 2007 ya. Ini kita sebut dengan rekognisi. Rekognisi itu pengakuan. Pengakuan ya. Ini. Oke, jadi itu salah satunya ya. Sehingga itulah yang membuat atau mendukung terbentuknya sistem hukum adat atau kelembagaan hukum adat. Ya. Sekarang bagaimana interaksi unsur internal dan eksternal? Perlu diingat teman-teman sekalian bahwa interaksi itu terjadi dalam 3 aspeknya. Konsep, asas, dan norma. Nanti kita akan belajar apa perbedaan antara konsep, asas, dan norma ya. Jadi, tapi paling tidak Anda mengetahui bahwa ini interaksi. Jadi, ini yang kita sebut dengan titik singgung ya. Yang ini. Ya, titik singgung gitu. Jadi, intinya gini. Misalnya, kalau Anda lihat resepsi pernikahan, baik itu di Jawa, di Kalimantan, maupun di pulau-pulau lain misalnya, orang-orang Jawa yang tinggal di Kalimantan Timur misalnya itu masih memberlakukan menganggap resepsi pernikahan itu sebagai norma dalam tradisi kekeluargaan. Nah, ingat bahwa dalam perilaku itu atau pilihan-pilihan terhadap resepsi pernikahan itu merupakan penerimaan masyarakat rantau terhadap tradisi leluhur mereka. Sehingga norma yang dipraktikkan itu tidak melulu tentang bagaimana mereka menjadi orang Jawa atau bagaimana mereka menjadi orang Batak, tetapi ada asas di situ. Nah, asas ini didukung oleh konsep. Jadi perlu kita betul-betul memahami bagaimana asas ini bekerja norma itu dipraktekkan. Jadi ketika norma dipraktekkan itu sebagai orang hukum atau sebagai orang yang mendapatkan mata kuliah pengantar hukum Indonesia, kita tidak boleh hanya melihat itu sebagai sebuah tradisi gitu. Ingat bahwa di balik tradisi, kenapa di antara sekian banyak tradisi orang kemudian memilih tradisi itu? Itu artinya kan ada asas di situ, ada konsepsi. Paling tidak di situ ada tentang konsepsi tentang bagaimana dia mengakui dirinya sebagai seorang yang terlahir dari tradisi tertentu yang dia harus pertahankan, harus dia perlihatkan dan harus dia wariskan gitu. Ya.
Lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya sebut ya. Jadi kalau misalnya, sorry. Nah ini tadi ya, jadi misal ini contoh ilustrasi bagaimana hukum adat itu mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi contoh kecil ya resepsi pernikahan itu. Jadi walaupun mereka di tanah rantau, mereka tetap mengidentifikasi bahwa norma dalam resepsi pernikahan itu adalah norma-norma yang berkembang dari tanah kelahiran mereka. Ya. Nah ingat bahwa di balik norma itu ada asas dan ada konsepsi. Nah, tetapi ingat, teman-teman sekalian bahwa konsep itu ada dua, ada yang normatif, ada yang deskriptif. Ya. Jadi konsep-konsep ini sendiri sebenarnya di dalam masyarakat kita itu ada yang kabur, ya bisa karena apa namanya norma itu atau konsep itu banyak bersentuhan dengan konsep-konsep lainnya. Bisa juga karena tidak dibatasi. Ya, jadi misalnya apa ya konsep tentang konsep hukum yang apa namanya yang adat misalnya yang tentang adat potong jari di mana di adat potong jari di Papua misalnya. Di Papua itu masih sampai sekarang ya walaupun mungkin sudah dilarang itu bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka untuk membuang sial itu maka jarinya harus dipotong ya. Itu konsep-konsep yang masih sangat apa namanya masih sangat penting untuk diobjektifikasi ya. Tapi paling tidak dari bagan ini Anda bisa melihat bahwa inti dari konsep itu adalah pengertian ya. Jadi semakin konsep itu dibatasi ya, kemudian semakin konsep itu deskriptif dan normatif maka dia menjadi semakin jelas. Tapi kalau dia tidak dibatasi kabur maka semakin tidak jelas gitu. Jadi ini ada dua apa namanya garis lurus yang saling tolak belakang ya. Jadi konsep yang jelas dan konsep yang tidak jelas. Ini paling tidak untuk menggambarkan kepada Anda bagaimana ilmuwan hukum yaitu berusaha untuk mengambil apa namanya mengambil satu intisari dari proses untuk bagaimana hasil dari konsep itu kemudian diturunkan menjadi asas, kemudian diturunkan menjadi norma. Nah, sekarang kita bisa melihat ini 19 lingkaran hukum adat ya. Ini Anda bisa melihat di layar monitor ya. Dan saya juga sudah tampilkan di apa namanya di file PowerPoint ya. Silakan Anda lihat nanti. Secara garis besar, Indonesia itu terdiri dari beberapa rangkaian ya. Paling tidak ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara, kemudian Maluku, Maluku Tengah, Maluku Utara, Maluku Utara ini ya, kemudian Maluku Selatan, kemudian Papua Utara, Papua Timur ya, ini Papua Barat, Papua Utara dan ini Papua Barat. Jadi ini menunjukkan bagaimana sistem hukum adat itu masing-masing memiliki teritorial pemberlakuan yang tentu akan apa namanya memiliki konsekuensi yang berbeda ketika diterapkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain atau satu masyarakat hukum adat yang lain. Nah, ini salah satu atau beberapa contoh dari hukum adat yang kita bisa melihat sampai saat ini berlaku ya. Ini sanksi potong jari di Papua. Ini saya yakin sudah dilarang karena ini bertentangan dengan peradaban manusia ya. Kemudian sanksi berjenjang di Aceh. Sanksi berjenjang itu maksudnya kalau dia mencuri denda, kalau habis denda masih mencuri lagi maka dihukum fisik, dirajam gitu ya.
Kalau dia judi itu denda, habis judi kemudian masih judi lagi, nah hukum PIS ini namanya sanksi berjenjang. Hukum waris di Bali dan Minangkabau ini saya kira sudah menjadi rahasia, sudah menjadi pengetahuan umum ya. Hukum adat tentang mahar Bugis, Makassar dan Maluku ya, ini jadi istilahnya uang panai bagi orang Bugis. Ada orang Bugis di sini? Yang ikut kelas ini ada orang Bugis? Ya, jadi kalau orang Bugis ya ini ada hukum adatnya ya, hukum panai dalam hukum perkawinannya. Dan sampai sekarang masih diikuti ya, walaupun tidak direkognisi oleh negara, tidak diadopsi oleh negara menjadi satu norma. Hukum adat pengasingan dan seterusnya ya. Bagaimana hukum adat beradaptasi? Pertama, kalau kita bicara bagaimana sebuah sistem hukum itu beradaptasi, maka kita bicara tentang 3 hal. Partisipasi, rekognisi, dan resolusi. Partisipasi itu artinya dia ikut mengambil berkontribusi terhadap pembangunan sistem hukum nasional. Rekognisi itu artinya bagaimana kita melihat unsur hukum adat itu masuk dalam hukum nasional, dan resolusi itu berkaitan dengan bagaimana pemecahan masalah terhadap hubungan tolak tarik ya, yang tadi kita beberapa kali singgung. Nah, hukum adat ini berpartisipasi untuk merumuskan persekutuan hukum. Kalau Anda tadi lihat yang peta ini ya, ini secara tidak langsung hukum adat memberikan kontribusi terhadap persekutuan hukum walaupun dalam aspek teritorial yang bersifat mikro ya. Artinya hakim yang bertugas itu harus melihat setidaknya ada 9 rumpun ilmu hukum adat yang harus dikuasai. Ya, karena itu kadang-kadang hakim aktif ya, terutama hakim karir atau hakim PNS itu setelah ditugaskan di Jawa, dia biasanya dipilih ke Sulawesi, Kalimantan atau Sumatera. Dia tidak boleh hanya di Jawa saja. Ya, kenapa? Karena ini berkaitan dengan ada 2 doktrin yang disebut dengan kepatutan dan kewajaran. Nanti kita akan sebutkan di situ di dalam beberapa contoh ya. Yang kedua, klasifikasi hukum. Jadi mana yang saya contohkan misalnya gini. Hukum pidana dan hukum perdata. Di sini hukum akan kita lihat di mana kontribusi hukum adat. Ya. Misalnya ada kasus penggelapan, ada kasus pencurian, ya, pencurian anak, ya, anak mencuri harta ibu kandungnya, uang ibu kandungnya. Nah, ini kasusnya masuk mana? Kasus ini masuk perdata atau masuk pidana. Nah, biasanya di dalam penyelesaian hal seperti ini itu kontribusi hukum adat akan melihat unsur atau motif ya, motif dari pencurian itu. Ya. Jadi dari sini hukum adat memberikan kontribusi pada hukum positif bahwa tidak semua pencurian itu harus dipidanakan ya, tapi ada juga yang sifatnya perdata atau bahkan dalam makna perdata agama ini ya, perdata adat ya, bukan perdata hukum positif gitu. Itu beberapa contoh ya. Kemudian ada pengakuan. Jadi kita lihat bagaimana patrilineal dan matrilineal.
Jadi ini masih sangat dihargai dalam hukum perdata yang memang bersifat plural gitu. Kemudian resolusi ini tadi 19 lingkaran hukum adat, Anda bisa baca. Kemudian ada teritoria hukum adat. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Bagaimana hukum adat berinteraksi dengan hukum positif dan hukum Islam? Tadi sudah kita sebut beberapa sistematikanya ya. Yang pertama adalah dengan nalar deduktif, kemudian asas hukum. Tadi sudah saya contohkan bagaimana cara hukum dari Eropa kontinental. Ya, jadi dari, saya ulang lagi ya. Jadi Eropa kontinental atau EK itu aturan tertulis, kemudian diterapkan dengan nalar deduktif atau logika deduktif. Logika deduktif itu artinya ada premis mayor, isinya tentang konsep makro, ya, dan universal. Kemudian ada premis minor yang berkaitan dengan struktur fakta. Kemudian baru ada konklusi. Konklusi ya artinya berkaitan kesesuaian antara konsep makro dengan fakta. Ya. Nah, ini ada kesamaan dengan hukum adat. Nah, ini salah satu faktor mengapa hukum Eropa kontinental masih berlaku di Indonesia, karena didukung oleh logika deduktif hukum adat. Ibaratnya hukum adat itu sama-sama banyak kesamaan dengan continental law atau Eropa kontinental. Jadi ini ya. Kemudian menyediakan pedoman hukum, ada yang bersifat tetap, ada yang norma hukum konkret. Gitu ya. Contoh hukum adat yang diadopsi oleh hukum positif. Ya, ini ada dua. Jadi hukum adat itu membuat ukuran kepatutan dan kewajaran. Ya, patut dan wajar itu seperti apa? Kan ini masih perlu diuraikan, dibatasi. Saya kembali ke sini ya. Kalau Anda tadi ini tadi ya. Ini ya. Jadi konsep hukum itu semakin dia tidak dibatasi, maka semakin kabur dia. Ya. Semakin tidak jelas. Tapi kalau dia dibatasi semakin jelas. Nah, ternyata teman-teman sekalian, hukum adat itu merumuskan bahwa yang dimaksud patut itu adalah berbuat adil dan wajar itu adalah keseimbangan. Jadi kepatutan dan kewajaran dalam tindakan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran dalam kegiatan usaha ekonomi itu adalah adil dan seimbang.
Jadi dari sini Anda bisa melihat bagaimana hukum adat memberi isi terhadap hukum positif. Ya. Kemudian berikutnya adalah hukum agraria. Pasal 3 dan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu menyebutkan bahwa hukum agraria ini dibangun di atas dasar hukum adat. Ya. Jadi saya beri contoh sedikit ya. Nah, kepemilikan tanah dalam hukum Eropa kontinental atau hukum kolonial ya, itu sesuai atau berdasarkan pada pengakuan negara. Ya. Sedangkan dalam hukum adat, pengakuan itu berdasarkan siapa pihak yang menggarap pertama kali. Sehingga bedanya, kalau Eropa kontinental itu mengatakan bahwa ada dokumen kepemilikan. Jadi Anda tidak perlu menggarap sebagai penggarap awal. Yang penting Anda diakui oleh kepemilikan Anda diakui oleh negara. Tapi kalau hukum adat, tidak, siapa penggarap pertama. Karena itu di dalam hukum agraria kita, Undang-Undang 4 tahun 60 itu mengatakan bahwa ada hak penguasaan yang dibuktikan dengan penggarapan dan ada hak pemilikan yang dibuktikan dengan dokumen. Bisa letter C, bisa sertifikat, BPN, dan sebagainya. Nah, Anda bisa melihat bagaimana hukum adat itu kembali memberikan isi terhadap hukum agraria. Ya. Jadi, bagaimana hukum agraria ini diisi oleh hukum adat. Itu. Ini contohnya ya. Kemudian ada lagi tanah ulayat. Ya. Ini tanah ulayat, tanah yang disebut sebagai tanah kolektif ya. Jadi tanah ulayat itu adalah tanah yang disebut sebagai tanah yang dimiliki tidak secara perorangan, tapi dimiliki secara bersama. Jadi hukum adat itu, saya beri contoh ya. Jadi hukum adat, hukum agraria yang diambil dari hukum adat adalah satu, hak penggarapan atau penguasaan. Kemudian yang kedua adalah hak ulayat. Hak ulayat itu di dalam hukum Eropa kontinental itu tidak dikenal. Hanya dikenal oleh hukum adat. Nah, hak ulayat itu adalah hak yang atau tanah yang dimiliki bersama, tanah kolektif, tanah yang kepemilikannya dimiliki secara kolektif. Ya. Nah, ini berhubungan dengan hak tenurial. Hak tenurial itu adalah hak pengelolaan hutan, sumber air, dan lumbung pangan. Nah, ini beberapa contoh bagaimana hukum adat itu terus memberikan warna terhadap hukum positif. Ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Baik, bagaimana perubahan fungsi lembaga hukum adat? Fungsi hukum adat itu berubah seiring dengan dua faktor. Yang pertama ada sentralisasi hukum, ya. Bentar ya, ini ada telepon masuk nih. Bentar. Baik, sorry ya, ada telepon masuk. Mohon maaf. Baik, jadi perubahan hukum adat itu terjadi karena ada sentralisasi hukum. Ya, jadi ingat di dalam rumusan hukum itu, kembali pelajaran kepada PIH kita ya, pelajaran pengantar ilmu hukum. Ya. Jadi teknik pembentukan hukum itu ada dua. Yang pertama adalah kodifikasi, dan yang kedua adalah dekodifikasi. Ya. Jadi kodifikasi dan dekodifikasi. Kodifikasi ini sebenarnya adalah bagaimana agar penyeragaman norma, intinya gitu, penyeragaman norma. Sedangkan dekodifikasi adalah pengakomodasian sejumlah norma, ya, atau pengakuan. Nah, dari sini bisa kita lihat bagaimana hukum adat itu berubah fungsinya karena ada sentralisasi hukum. Seperti misalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu model kodifikasi atau sentralisasi hukum. Ya, jadi kodifikasi adalah cara pragmatis untuk menyeragamkan hukum. Ingat bahwa di dalam teknik atau di dalam teknik pembentukan hukum itu kan ada tiga teknik: teknik fungsional, teknik pragmatis, dan teknik struktural. Teknik fungsional itu yang teknik yang dianggap teknik pragmatis itu adalah teknik yang dianggap paling cepat, paling instan. Ya, caranya gimana? Ya, ciptakan aja atau bentuk saja undang-undang cipta kerja supaya norma-norma yang beragam itu bisa disinkronisasi. Nah, tapi ada kelemahannya pragmatis itu. Pragmatis itu adalah dia seringkali tidak kuat menahan beban sosial dan perilaku-perilaku yang tidak terduga atau yang tidak diduga sebelum norma itu dirumuskan dalam undang-undang. Jadi undang-undang cipta kerja itu banyak merumuskan satu norma yang tidak bisa diakomodir atau yang tidak akan sanggup mengakomodir perilaku-perilaku yang muncul kemudian. Ya. Tetapi hukum adat itu menemukan momentum ketika ada rekognisi, ya, yang tadi yang deklarasi tentang hukum adat, masyarakat hukum adat, yang UNRIP tahun 2007 ya, itu perjuangan masyarakat hukum adat untuk diakui haknya. Ya. Nah, ini masuk dalam pembentukan hukum Islam.
Baik, hukum Islam ini terbentuk dari prinsip tauhid, antitesa dari sistem kasta ya. Jadi kenapa orang-orang Nusantara sebelum ada Indonesia itu ikut menganut hukum Islam ya, atau menjadikan Islam sebagai pilihan keyakinan. Karena ada sistem kasta dalam Hindu yang membuat jarak dan itu tidak disenangi oleh sebagian besar masyarakat Nusantara. Kemudian akomodatif dengan budaya lokal, ini maksudnya tentu yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid ya. Kemudian anti penjajahan. Nah, ini yang membuat Islam itu menjadi agama yang sangat populer karena dia tidak pragmatis, tapi dia menjanjikan sesuatu yang struggle ya, sesuatu yang memberikan energi dan daya hidup pada perjuangan untuk anti penjajahan. Dari sinilah kemudian terbentuk sistem hukum Islam. Nah, teman-teman sekalian, ini mungkin saya akan langkahi saja karena ini sebenarnya bisa dibaca dalam modul ya. Tapi intinya gini, slide ini, bahwa kalau dalam urusan peribadatan, pelembagaan hukum Islam itu sangat kuat. Wakaf, zakat, Anda bisa lihat ya bagaimana undang-undang zakat itu sekarang di setiap daerah, begitu dinyalakan saklarnya itu semua daerah atau kabupaten kota sudah punya badan amil zakat. Ya, karena dia peribadatan. Kemudian sosial kemasyarakatan, misalnya undang-undang pesantren, ya, undang-undang tentang perbankan syariah itu difasilitasi. Tapi dalam urusan politik, sepertinya banyak diisolasi. Nah, ini pelembagaan hukum Islam Anda bisa lihat tiga karakter ya. Jadi termasuk dalam urusan haji ya, Anda bisa lihat bagaimana pemerintah justru memfasilitasi. Nah, interaksi hukum Islam dengan hukum positif itu bisa dilihat pada ranah ibadah itu difasilitasi. Wakaf, zakat, haji, kemudian puasa, ada libur lebaran, kemudian hari-hari besar, itu pokoknya diakomodasi lah. Kemudian menurun pada nasab dan kekerabatan, misalnya hukum pernikahan, hukum waris, hibah, harta bersama pernikahan, ya, kemudian pokoknya yang berkaitan dengan pernikahan lah. Kemudian pendidikan masih lumayan, ada pesantren, ekonomi masih lumayan, ada undang-undang perbankan syariah. Nah, yang menjadi persoalan adalah politik ya, karena semakin ke bawah, mengkerucut ke bawah itu semakin kecil interaksinya atau kemampuan hukum Islam dalam diterapkan. Teman-teman HTI itu memang berdakwah di ranah ini itu agak sulit ya, karena energi sosial yang dibutuhkan itu sangat kuat ya. Jadi kalau mau ya memang agak di tengah sedikit. Jadi kalau di pendidikan ke atas itu mudah merangkul, mudah memobilisasi massa atau mudah memobilisasi masyarakat, ke bawah juga itu tidak begitu jauh ya, karena pendidikan itu bisa dilakukan sebagai proses penyadaran atau kesadaran kritis. Bagaimana hukum Islam beradaptasi? Bisa dengan ijtihad fiqhiyah seperti kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan, itu ijtihad fiqhiyah dari ulama-ulama Nusantara. Kemudian bagaimana ijtihad mufti ya, kasuistik, perluasan perspektif, ini sama dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang dianggap sebagai hukum yang mengikat dan berlaku di dalam hukum positif. Ya. Nah, ini mungkin Anda bisa lihat bagaimana ketimpangan antara hukum positif dengan hukum Islam ya. Kalau dalam hukum positif, dia menyatakan bahwa hukum itu tidak punya hubungan dengan moralitas. Intinya begini, Anda boleh kaya dan miskin, ya, atau Anda bisa menjadi orang melarat, ya. Siapapun bisa menjadi orang kaya. Yang penting kaya dan miskin ini tidak saling mengganggu. Ya, silahkan miskin semiskin-miskinnya, silahkan kaya sekaya-kayanya. Yang penting Anda tidak saling mengganggu. Karena efek atau tujuan final dari hukum positif itu adalah social order, ketertiban. Jadi dia sangat pragmatis gitu. Jadi pokoknya masalah ekonomi, BBM mau naik kah, BBM mau turun kah ya, orang miskin mau bertambah, orang kaya mau bertambah, dia tidak peduli. Yang dia peduli adalah kalau demo harus aman, tidak merusak, tidak ada perampok, tidak ada pencuri. Itu hukum positif. Dia tidak punya urusan dengan moral gitu ya. Kalaupun ada, kandungannya sangat sedikit. Beda dengan hukum Islam. Hukum Islam itu tidak menyatakan begitu ya. Jadi harus ada distribusi kekayaan. Makanya ada zakat, ada wakaf
ya. Kemudian ada hibah, ada sedekah, ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Jadi kalian tidak akan sampai pada puncak kebaikan tertinggi sampai kemudian kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian saling berbagi, ya. Jadi dalam surah Al-Hadid juga disebutkan kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jadi ada distribusi ekonomi, ada distribusi sumber daya. Tidak boleh orang kaya sekaya-kayanya tanpa dia menarik kesejahteraan orang-orang miskin. Nah, itulah hukum Islam. Hukum yang harusnya menjadi konsentrasi dan peminatan studi Anda sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hukum ekonomi syariah. Artinya apa, teman-teman sekalian? Kelebihan yang ada di sini itu ditarik ke sini. Ini yang ada di sini ini ditarik ke sini, ya. Konsep-konsep hukum positif gitu ya. Nah, kemudian ada relasi perubahan fungsi kelembagaan dalam hukum Islam disimbolkan dalam 3 hubungan, yaitu simbiosis, kompetisi, dan eklektik, ya. Jadi nanti Anda bisa baca saja. Ini saya sampai pada Eropa kontinental. Pembentukan sistem hukum Eropa kontinental itu didasari oleh 3 hal. Yang pertama adalah mengamankan misi eksploitasi terhadap daerah jajahan, kemudian mengatasi krisis ekonomi, dan yang ketiga adalah divide et impera atau politik pecah bambu atau belah bambu, ya, maksudnya. Nah, dari sini sistem hukum Eropa kontinental. Jadi, apa yang dimaksud dengan politik divide et impera? Kita bisa melihat misalnya, jadi dari klasifikasi hukum perdata, ya, tadi lanjutan dari asas konkordansi, ya. Asas konkordansi, ya. Jadi asas konkordansi itu membagi warga negara menjadi 3. 1, timur asing, ya. Kemudian yang kedua, yang pertama itu hierarki pertama adalah Eropa. Kemudian timur asing, ini seperti Arab, kemudian India, Tamil, dan lain-lain, ya. Kemudian yang ketiga adalah pribumi, ya, pribumi. Kita ingat bahwa asas konkordansi itu adalah asas penundukan hukum. Penundukan hukum. Jadi Anda bisa melihat bagaimana Belanda menciptakan hierarki, ya, pada masing-masing 3 golongan penduduk ini, ya, atau 3 golongan warga negara ini. Supaya apa? Supaya ketiga-tiganya diberlakukan hukum yang berbeda, gitu. Jadi pribumi itu hukum adat, timur asing itu hukum adat yang kalau dia rela menundukkannya ke sini, bisa juga dia ke sini, ya. Nah, sehingga rata-rata timur asing dari etnis Tionghoa itu dilarikan ke Eropa. Jadi itu menunjukkan bagaimana ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum, ya. Nah, ini kita lihat motif di balik pelembagaan hukum Eropa kontinental itu menempatkan negara sebagai kekuasaan tertinggi. Negara sebagai organ kekuasaan tertinggi. Ya, jadi undang-undang tertulis harus disahkan negara. Kebiasaan yang diakui oleh negara. Traktat dilakukan oleh negara. Jurisprudensi dilakukan oleh negara. Jadi ini menunjukkan organ negara sebagai kekuasaan tertinggi. Bagaimana hukum Eropa beradaptasi? Dia mengandalkan kodifikasi, hakim menjadikan undang-undang sebagai rujukan utama, dan sistem peradilan kita itu inkuisitorial atau interogasi, ya. Interogasi. Jadi, nah, ini alur logika hukum positif, ya. Ini yang terakhir, teman-teman sekalian. Kalau memang tidak ada yang bertanya, nanti kita di akhir perkuliahannya. Jadi kalau kita abstraksikan slide di atas itu alur hukum logika positif itu sumber hukum. Jadi fakta-fakta itu dihubungkan dengan sumber hukum. Lalu kemudian muncul fakta hukum. Kemudian setelah itu muncul struktur kasus, ya.
Jadi yang struktur kasus ini tadi yang yang tadi kita pelajari ya. Ini struktur hukum. Jadi struktur kasus itu siapa orangnya, apa konsekuensi hukumnya. Ini struktur hukum itu yang tadi kita pelajari. Subjeknya siapa, subjek normanya apa, objek normanya apa, kondisi normanya apa, operator normanya apa. Ya. Kemudian diabstraksikan. Kemudian menjadi putusan akhir. Nah, inilah yang kemudian menjadi alur logika hukum positif. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau ada, dipersilakan. Masih ada waktu. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Untuk rekornya nanti ditayangkan di mana ya, Pak? Apanya? Oh, rekornya. Iya. Oh ya, ini beberapa kali memang saya tidak ini. Rencana di YouTube, Mbak. Nanti kita recording lagi ya. Kita tampilkan di YouTube. Di channel, mungkin pakai channel saya dulu lah. Maksud saya kalau kita bisa bangun channel PHI yang khusus. Nanti insya Allah ditampilkan di linknya saya share di grup Telegram ya. Ya, Pak. Kalau tidak ada kita cukupkan supaya Anda bisa aktivitas lagi ini di kampus apa di mana nih? Di kampus, Pak. Oke, jadi masih bisa ngikut kuliah yang lain ya. Oke, kita cukupkan dulu. Nanti pertemuan berikutnya juga masih sama ya, masih daring sampai 4 kali. Jadi ini pertemuan yang kedua ya, 3 dan 4 gitu ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.